Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan contoh koneksi dari aplikasi Java, aplikasi dalam bahasa pemrograman Java ke database Oracle. Ya, sebenarnya banyak cara sih untuk melakukan koneksi ya. Ada beberapa cara yang berbeda, tapi di sini saya coba tunjukkan satu yang menurut saya paling cepat, ya, paling cepat dan yang paling mudah mungkin ya, paling simpel. Nah, lalu untuk mendemokan koneksi ini saya menggunakan aplikasi NetBeans, ya, NetBeans seri 8.1, versi 8.1. Oke. Nah, sebelum kita bisa melakukan koneksi, sebenarnya ada satu buah file yang perlu Anda miliki dulu, ya. Anda perlu memiliki sebuah file, yaitu apa? File OJDBC, ya. Nanti saya akan tunjukkan filenya seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, setelah memiliki file ini, baru kita bisa mulai mengcoding untuk mengkoneksikan antara aplikasi Java ke Oracle Database. Oke, pertama-tama saya akan buat dulu sebuah project, new project ya. Saya pakai Java Application Standard saja. Next. Namanya saya kasih tes Oracle. Tes Oracle, ini aja. Lalu saya buat finish. Nah, ini aplikasinya ada, projectnya ada di project ketiga ya. Ini project pertama dan kedua, saya close dulu aja. Saya close, lalu saya close. Oke. Saya besarkan dulu fontnya, nah biar lebih kelihatan. Oke. Nah, pertama-tama setelah kita punya project, kita harus memasukkan dulu file yang tadi saya bilang, file OJDBC, ya. Ini ya, file OJDBC. Oracle Java Database Connection. Connectivity apa connection gitulah. Nah, OJDBC. Nah, sekarang kita akan pasang dulu. File ini sendiri sebenarnya Anda bisa download di situsnya Oracle ya. Anda bisa download di situsnya Oracle. Tapi yang perlu Anda hati-hati adalah pastikan file OJDBC Anda ya cocok dengan JDK Anda. Nah, pada NetBeans 8.1 ini saya menggunakan JDK versi 8. Ya, memang sudah cukup lama ya, karena ini hanya untuk contoh saja. Nah, JDK versi 8 ini, JDBC yang dipakai itu versi berapa? Lah, Anda harus mencocokkan dulu. Biar apa? Biar jar-nya bisa kebaca, biar program Anda bisa mengkoneksikan. Nah, untuk menambahkan file JDBC-nya sendiri, caranya begini. Di project-nya ada folder library, nih libraries. Default-nya isinya cuma ini. Nah, karena saya menggunakan JDK 8, keluarnya 1.8 seperti ini. Nah, kita tambahkan JDBC-nya. Saya klik kanan, add jar atau folder. Nah, ini format filenya. Saya menggunakan OJDBC 6. Ya, saya menggunakan OJDBC 6 karena OJDBC 6 ini masih bisa digunakan pada JDK 8. Nah, OJDBC 6.jar saya klik open. Nah, sudah masuk, berarti kita sudah bisa mulai mengcoding. Kita sudah bisa mulai memasukkan kode untuk menghubungkan aplikasi tes Oracle kita ini, project tes Oracle kita ini dengan database Oracle-nya. Oke, setelah kita memasukkan jar file ini ke project kita, yang kedua adalah kita perlu melakukan import. Ya, kita perlu memanggil library untuk membuat koneksinya itu, untuk menghubungkan ke Oracle-nya itu. Import. Apa yang kita import? Import Java SQL. Nah, dengan begini kita bisa menghubungkan aplikasi Java kita ini dengan database pada kelas Java SQL ini. Nah,
Kalau kita sudah import Java SQL, berikutnya kita perlu membuat ini dulu. Kita perlu membuat kolom trackage. Nah, kolom trackage atau kita perlu membuat sebuah blok yang bisa menangkap error, throw exception itu loh maksudnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk menjalankan untuk menjalankan perintah-perintah SQL harus pada sebuah bidang yang bisa menangkap error, catch exception itu. Nah, jadi saya pakai di sini saja. Saya akan buat dulu try catch exception error. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau error ngapain? Saya pakai perintah seperti ini. err print stack trace. Nah, maksudnya apa? Print stack trace ini kalau terjadi error pada aplikasinya, ya, print stack trace ini akan mengeluarkan yang error itu errornya apa, lalu pada coding baris keberapa errornya muncul. Nah, dengan menggunakan print stack trace ini. Nah, kita buat dulu trackage-nya. Alternatif lain, jika tidak mau menggunakan trackage, kita bisa membuat seperti ini. Kita buat public static void main-nya atau kelas kita, subclass kita itu menjadi ada throws exception seperti ini. Ini alternatif kedua. Jadi bisa pakai trackage, bisa pakai throws exception. Yang penting adalah Anda bisa menangkap errornya. Kalau ada error, aplikasinya nggak langsung mandek. Itu. Oke, saya kembali menggunakan trackage. Berikutnya, setelah kita sudah membuat trackage, kita pertama membuat sebuah URL. Ya, URL. URL ini tipenya string. Ya. Lalu isinya apa URL ini? Nah, URL adalah semacam alamat dari database yang mau kita koneksi atau yang mau kita hubungkan dengan aplikasi ini. Ya, istilahnya adalah DB URL. Nah, alamatnya sendiri ada formatnya. Di sini saya gunakan format yang yang menurut saya yang paling simpel ya, paling cepat dan paling simpel. Seperti ini. JDBC Oracle ya, JDBC karena kita mau menghubungkan ke database JDBC, Oracle karena kita mau menghubungkan ke Oracle, lalu kita menggunakan ini tin. Oracle tin, lalu berikutnya adalah kita masukkan user sama password yang user dan password yang kita gunakan untuk mengakses database-nya. User dan password yang kita gunakan untuk mengakses database. Nah, kita kalau mau masuk ke database kan kita memasukkan user dan password. Di sini juga sama, kita juga memasukkan user dan passwordnya. Agar apa? Agar aplikasi ini bisa connect ke database. Saya pakai user saya yang umum, yaitu HR. Di situ saya beri password HR. HR. Lalu, karena database saya ada pada satu komputer yang sama dengan project saya ini, maka saya menggunakan add localhost. Ya, add localhost. Ini untuk menunjukkan bahwa saya mau mengkoneksikan ke database Oracle yang sama, yang berada pada komputer yang sama dengan NetBeans-nya ini, dengan project ini, add localhost. Nah, berikutnya setelah itu saya masukkan port dari Oracle-nya. Ketika Anda menginstal Oracle, baik Oracle Express ataupun Oracle biasa, biasanya portnya adalah 1521 ini. Default portnya adalah 1521. Terakhir, nama service-nya. Karena saya menggunakan Oracle Express, saya pakai XE, service default dari Oracle. Nah, ini adalah format yang menurut saya paling simple ya, User, ini ya, JDBC Oracle tin-nya ini Anda bisa pelajari lagi terkait dengan masing-masing ini tin itu apa gitu ya. Kalau JDBC Oracle-nya jelas lah. JDBC karena kita mau connect ke database, Oracle karena kita mau connect ke Oracle. Kalau tin ini adalah model koneksinya. Lalu ada HR, user, ada passwordnya, lalu ini ada localhost,
letak database-nya di mana. Kalau database-nya di komputer berbeda, nah bisa jadi kita mengisinya juga berbeda. Tapi kalau saya ini menggunakan lokal, kita pakai localhost 1521 XE. Nama dari servisnya, Oracle Service XE. Nah, kalau Anda mau melihat servisnya di mana, sederhana. Anda bisa buka service.msc. Sebentar, masih loading. Nah, Anda lihat Oracle Anda nama servisnya apa. Nah, di sini kan saya XE. Ini adalah default dari Oracle Express. Nah, maka saya menggunakan XE. Oke, kita sudah bikin URL-nya ya. Apakah nanti berhasil atau tidak? Kita cek nanti. Tapi sementara anggap dulu bahwa URL-nya sudah beres. Berikutnya, setelah kita mendeklarasikan URL, kita membuat URL-nya, kita membuat objek koneksi. Ya, kita membuat sebuah objek koneksi. Tipenya apa? Connection. Ini adalah objek koneksi. Connection ini, kalau Anda tidak mengimport Java SQL, tidak akan bisa keluar. Ya, Anda harus mengimport dulu Java SQL-nya, baru bisa connection ini keluar. Connection, sama dengan driver manager, ini titik get connection URL. Nah, driver manager titik get connection ini wajib ya. Kalau Anda sudah punya objek koneksi, ya, maka untuk mengkoneksikan ya objek koneksi ini dengan database-nya, Anda gunakan driver manager get connection URL. Nah, driver manager ini bisa jadi gagal, ya, bisa jadi gagal ketika Anda gunakan. Karena apa? Karena Anda belum mengimport OJDBC-nya. Itu yang pertama. Atau bisa jadi OJDBC Anda tidak sesuai dengan development kit atau JDK yang Anda pakai. Nggak cocok, sehingga tidak bisa. Nah, kalau misalnya JDBC-nya sudah cocok, URL-nya sudah benar, ya, sudah oke, maka driver manager ini umumnya sudah bisa menghubungkan. Get connection, ya, kalau driver manager ini objeknya, get connection ini adalah perintah untuk menghubungkan. Menghubungkan dengan apa? Dengan URL yang ini, alamat yang dituliskan di URL ini. Nah, sekarang kita coba sih, berhasil enggak sih koneksinya ini? Nah, nyobanya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan ini. If, ya, objek koneksi, ini ya, namanya sih terserah, bisa koneksi, bisa CONN, bisa connect, terserah. Tapi intinya begini, di objek koneksi ini ada sebuah properti, yaitu isClose. Nah, ada properti yaitu isClose. Nah, isClose ini apa? IsClose ini adalah properti apakah koneksi Anda berhasil atau tidak. Kalau close, berarti koneksi Anda gagal. Kalau nilainya close ini false, maka koneksi Anda berhasil. Saya ulang lagi, ada sebuah properti isClose. Oh, ini nggak kelihatan ya. IsClose ini, nah ini dia, tipenya boolean. Kenapa? Ya isinya cuma true atau false. Kalau isClose true, berarti koneksi Anda tidak terjadi. Anda belum terhubung dengan database-nya. Tapi kalau isClose-nya ternyata bernilai false, maka koneksi Anda ke database sudah berhasil. Nah, saya bisa menggunakan isClose seperti ini. Jadi kalau permisalan isClose berarti apa? Sout, koneksi gagal. Ya, kalau saya menuliskan seperti ini, isClose saja seperti ini sama dengan gini kok. Sama saja kalau saya menuliskan isClose sama dengan true. Nah, ini dan ini maknanya sama. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Ini minta maaf ya kalau tulisannya agak kecil ya, karena resolusi layar yang saya pakai agak besar. Nah, saya jalankan, kita lihat. Nah, seperti yang Anda lihat, di sini keterangannya cuma apa? Build successful. Project ini sudah berhasil dikompil, tidak ada error dan sudah bisa berjalan. Loh, isClose-nya ini kok nggak jalan?
Berarti apa? Berarti kita sudah berhasil connect, kita sudah berhasil terhubung dengan database Oracle dengan user HR ini. Ya, database kita sudah berhasil terhubung pada database Oracle di komputer yang sama, localhost ya, dengan menggunakan apa kita connect-nya? Dengan menggunakan user HR. Sudah bisa. Nah, karena nggak keluar. Kalau misalnya ininya keluar, berarti kita belum bisa connect. Kan ini enak is close. Iya, baik. Ya kalau di sini tulisannya is open, tapi kalau is open nggak ada, sayangnya. Yang ada cuma is close. Kalau is close-nya true, berarti gagal. Kalau is close-nya false, berarti berhasil. Nah, pembuktian lebih lanjut, kita bisa coba. Bener nggak sih ini connect? Kita coba nih, kita ambil data sekarang. Kita ambil data yang sederhana saja. Saya mau ngetes, saya mau mengambil data jumlah karyawan berdasarkan tabel employees. Nah, seperti yang Anda tahu di tabel di user HR ada tabel employees. Jadi kita bisa manfaatkan tabel employees-nya. Nah, untuk mengambil data sekarang ya, untuk mengambil data kita perlu menyiapkan 2 buah objek lagi. Ya, untuk mengambil data kita perlu menyiapkan 2 buah objek lagi. Objek pertama adalah objek statement. Objek kedua adalah objek result set. Nah, dua objek ini fungsinya apa? Begini. Objek statement yang atas ini adalah objek untuk apa? Objek untuk menerima query Anda. Ya. Objek untuk menerima query Anda. Jadi tentu saja kita ngomong database, pasti pakai query. Nah, untuk menerima query Anda, kita menggunakan objek statement. Nah, yang bawah result set ini adalah objek untuk apa? Untuk menerima hasil query Anda. Nah, saya ulang lagi. Result set untuk menerima hasil query. Jadi, statement ini menerima query-nya. Setelah query-nya dieksekusi, hasilnya dimasukkan ke dalam result set. Ya, 2 itu. Nah, sekarang saya masuk ke contohnya. Bagaimana menggunakan statement-nya? CMD sama dengan con.create statement. Nah, kita jalankan dulu bahwa CMD ini mau membuat perintah atau mau menerima perintah untuk apa? Untuk database yang kita pasang di URL ini, untuk database di localhost kita ini. Nah, habis itu setelah selesai, baru hasil sama dengan cmd.execute query. Nah, query-nya apa? Saya mau mengambil jumlah karyawan, berarti select count employee ID from employees. Nah, CMD sama dengan con.create statement. Agar apa? Oh, kita tahu, CMD ini mau digunakan untuk mengquery. Query kemana? Query ke database yang kita hubungkan dengan con ini. Database apa? Ya ini, HR localhost ini. Nah, kalau kita sudah men-setting bahwa kita mau mengquery untuk ke database tersebut, berikutnya kita menggunakan hasil ini untuk nangkep query-nya, untuk nangkep hasil query-nya. Query-nya apa? Ini cmd execute query ini. Ya, tentu saja execute query ini kalau Anda lihat ya. Nah, execute query ini hasilnya adalah sebuah result set, ya, hasilnya sebuah result set. Makanya harus dimasukkan ke result set. Ya, kenapa kok harus dimasukkan dalam result set? Nah, kita sudah berhasil nih ngambil perintahnya, kita sudah berhasil menjalankan perintahnya nih. Sekarang kita coba tampilkan hasilnya. Ya, bagaimana menampilkan hasilnya? Gini, pertama-tama Anda harus menggunakan looping while hasil dot next. Jadi while result setnya titik next.
kurang kurung buka kurung tutup. Nah, maksudnya apa hasil titik next ini? Begini, ketika perintahnya dijalankan, ya kita ngomong query ya, apakah query itu hasilnya selalu satu baris? Jawabannya tentu saja tidak. Sebuah query bisa menghasilkan satu baris, bisa menghasilkan banyak baris. Nah, next ini gunanya begini. Ditambah juga kenapa kok ada loopingnya. Next ini tujuannya begini. Data baris pertama diambil. Baris pertama dari hasil query-nya diambil. Nah, kalau ada baris berikutnya, maka baris keduanya akan diambil juga. Ada baris ketiga akan diambil juga. Nah, itulah kenapa di dalamnya looping. Bahasa manusiawinya seperti ini. Selama hasil query-nya masih ada, hasil query-nya akan diambil. While hasil.next ini. Oke. Sekarang saya jalankan. Ketik while hasil.next, saya masukkan, saya tampilkan saja outputnya. Out, sistem out println ya. Jumlah karyawan pada tabel employees adalah hasil titik get int 1. Hasil titik get int 1. Nah, apa maksudnya hasil titik get int 1? Maksudnya seperti ini. Hasil titik get int 1. Get int maksudnya apa? Get integer. Ambil nilai integernya. 1 itu apa? 1 itu adalah kolomnya. Kolom keberapa yang kamu mau ambil integernya? Kolom keberapa yang mau kamu ambil integernya? Kita kembali ke query-nya. Select count employee ID. Nah, hanya select count employee ID. Berarti apa? Kolomnya kan cuma 1. Ya, karena kolomnya cuma 1, ya sudah, saya sebutkan saja hasil get int 1. Nah, while hasil.next sudah ya hasil get int 1. Kita coba jalankan, kita buktikan. Bisa enggak sih ngambil datanya? Nah, ini Anda bisa kelihatan ya. Nah, ini dia, coba bisa perbesar lagi. Jumlah karyawan pada tabel employees adalah 107. Apakah benar? Kita coba. Sama. Hasilnya 107. Sama, berarti apa? Kita sudah berhasil ngambil. Untuk penjelasan pengambilan data akan dijelaskan lagi pada video berikutnya ya, karena fokus pada video pertama ini hanya untuk koneksi. Ya, untuk pengambilan data ini hanya untuk menguji coba saja. Benar nggak sih sudah berhasil? Nah, tapi di sini sudah dibuktikan bahwa koneksi kita sudah berhasil. Oke, nah berarti apa? Berarti untuk melakukan koneksi antara aplikasi Java kita ke Oracle ya, terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, file OJDBC ini dulu. Ini penting. Ya, kalau tidak driver manajernya, kalau tidak ada ini tidak bisa jalan. Nah, setelah kita memasukkan file OJDBC-nya, kita import dulu. Import Java SQL. Ya, agar apa? Agar kita bisa mengakses connection, bisa mengakses driver manager ini. Ketiga, kita membuat dulu URL-nya. Ini URL. Ya, formatnya sebenarnya kalau Anda cek di internet ada lagi yang lain, tapi saya menggunakan yang paling cepat saja. Ya, JDBC, Oracle, lalu kita menggunakan koneksi model TIN, HR ini user dan password ya. Lalu localhost ini apa? Lokasi dari database-nya. Karena di komputer yang sama dengan NetBeans-nya ini, dengan project ini, maka saya pakai localhost. Lalu 1521 ini port dari Oracle-nya sendiri, port default-nya ya. Kalau portnya berubah ya Anda harus ini menyesuaikan. Dan terakhir XE. XE ini nama service-nya yang tadi saya sudah tunjukkan. Nah, URL-nya sudah selesai. Berikutnya kita membuat connection-nya ini, objek koneksinya ini. Setelah kita membuat objek koneksinya, kita pasang URL-nya. Pakai apa? Ya ini, pakai driver manager get connection. Nah, ini adalah hal-hal yang penting untuk melakukan koneksi.
ke bawah ini opsional, karena ini kan untuk memeriksa saja. Kalau yang bawah lagi ini untuk memeriksa, menguji lagi lebih lanjut, bener nggak sih sudah bisa connect, sudah bisa ngambil data. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.